Oke. Terus, nah ini kayak banyak ya, maksudnya pengalaman yang nggak pernah saya rasain sebelumnya. Contoh kita, duduk di apa, pernah jadinya saya juga jadi pernah duduk di mobil Mercedes-Benz-nya beliau, Alphard, terus kayak, depannya tuh kayak bawa 4Rider gitu kan, kadang kan jadwalnya, mepet ya, terus harus butuh 4Rider untuk ke suatu tempat supaya nggak telat gitu kan, yang sebelumnya saya nggak pernah. Terus kayak naik pesawat, kita jadi diaturin semuanya, bahkan tempat duduknya tuh yang paling depan, meskipun kelas ekonomi ya, tapi paling depan. Terus, nah yang paling penting itu, habis jadi IE biasanya beliau nanya karena udah jadi IE kasih privilege, pengennya di bagian apa gitu. Oh, Nah itu jadi kayak enaknya bisa milih dong tempatnya ya? bayangin ya, maksudnya kita yang kerja gitu nggak pernah lah ya sejarahnya ditanya lu mau bagian apa gitu. Nah ini kita boleh milih. Wah, ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Yuriko. Tadi kan kalau melihat ya, kebayang tuh anak muda yang berarti kemarin tuh sekitar usia 23, 24 ya pada masa itu ya. 23 kayaknya, 23. Dan itu 2012, 24 deh, 24. kerjanya cukup berat pasti. Nah, selama jadi IE apa tantangan atau apa pekerjaan paling berat selama jadi IE? Paling berat, oke. Jadi kita jadi IE itu setiap hari kita harus deal dengan yang namanya perubahan. Nah, karena semua yang sudah kita rencanain itu bisa berubah hanya dalam waktu hitungan detik gitu loh. Contoh ya, ini contoh. Kita tuh udah plan mau meeting ke Vietnam waktu itu. Jadi pesawatnya itu pagi Bapak harus ketemu dulu dengan menteri, terus sampai jam 11, kemudian jam 2 kita harus flight ke Vietnam. Terus besoknya itu pagi-pagi udah ada meeting lagi kan di Vietnam. Jadi udah diatur sedemikian rupa dari hotel, transport, akomodasi, semuanya. Terus pas hari H tuh Bapak bilang, "Yuk kamu tunggu dulu deh, kamu tunggu aja di airport, nanti habis dari menteri, Pak Menteri saya langsung ke airport." Terus saya udah ke bandara kan. Ternyata sampai jam 11 itu meeting dengan Pak Menteri juga belum selesai gitu, bahkan belum mulai. Nah, of course kan jadi berubah kan jadwal yang udah kita siapin semuanya, udah kita beli tiket dan segala macem gitu kan. Itu ya pasti jadi berubah semuanya. Dan kadang kita harus cepet sih yang namanya, oh berubah langsung tuh, harus segera kontak ini, kontak itu, semua kita urusin supaya beres. Nah, termasuk yang jadwal meeting besoknya itu jadi dimundurin ke sore, kontak yang di sana, akomodasi semuanya kita kontakin gitu. Terus banyak sih kayak itu pertama ya. Jadi kita harus deal dengan yang namanya perubahan setiap hari. Terus yang kedua, nah ini nih, biasanya itu paling sulit buat cewek itu adalah pakai heels tinggi, tapi lu harus jalan kenceng gitu. Bahkan kayak 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 lari ya. Berarti Kayak kayak lari kayak jadi gimana? kayak sekretaris di film Korea dong ya, Yuriko. Iya kayak terbang gitu loh. Karena saya hari pertama aja saya tuh udah diingetin sama beliau. Lu jalan harus cepat ya gitu. Gua nggak mau lu ketinggalan di belakang karena beliau jalannya cepet banget. Kayak terbang gitu, terbang ngerti ya maksudnya kayak rambut tuh sampai kayak ke belakang tuh melambai-lambai, baju juga ikut melambai. Saking kenceng gitu jalannya. Jadi ya itu karena saya pendek kan, jadi saya nggak mungkin lah pakai high heel yang kayak cuma 35 cm, saya pakai itu yang 10 cm, tapi Oh. saya harus latihan cepet, ngomong harus cepet, mikir harus cepet, makan harus cepet, termasuk ngerjain materi beliau juga harus cepet gitu. Karena si bapak tuh kan jadwalnya sibuk ya, jadi kadang misalnya dia jam 9 jadi pembicara di kayak jadi pembicara di seminar apa gitu. Materinya itu baru beliau periksa itu biasa pagi jam 7. Nah, terus kalau ada perubahan dia akan bilang, "Kamu ubah ini ya. Nanti datanya kamu ubah jadi ini, nanti slide-nya begini, kamu tambahin ini, kamu itu." Jadi dalam waktu secepat kilat itu kita harus mengerjakan semuanya. Terus sebelum beliau presentasi, biasa 5 menit sebelum, wah itu berubah lagi tuh. Nah, jadi
kayak kita tuh kayak harus ngikutin ritmenya beliau. Nah itu ya, jadi semuanya harus cepet, serba cepet. Yang kedua, terus yang ketiga, ya hafalannya juga harus kencang. Kayak misalnya beliau presentasi nih, materinya banyak, ada 100-an lembar gitu, ada 100-an slide ya. Terus kan beliau tuh bisa kayak dari slide kedua, tadi bisa ngomong ke slide ke-60 gitu. Nah kita harus hafal, di slide keberapa sih yang beliau omongin gitu. Dan jadi pas apa yang diomongin otomatis slide-nya harus ngikutin kan. Nah itu kita harus hafal tuh slide keberapa, tuh slide keberapa gitu. Sangat challenging sih, sangat sesuatu yang sangat menantang sih menurut aku. Emang Tapi tuh buat jantung berdebar terus tuh. karena Kalau ya presentasi. karena setiap detik itu selalu ada perubahan ya. Dan itu yang menjadi Iya, tantangan. Kita nggak tahu benar. apa yang akan terjadi dalam satu detik tersebut gitu. Nah, oke. Iya. Nah, total jadi berapa lama Yuriko? Kalau nggak salah 8 bulan. 8 bulan. Nah, Harusnya sih 6 bulan, cuma kan sibuk ya beliau, jadi cari penggantinya itu jadi agak ke pending. selama jadi IE, hal-hal apa yang menjadi suatu nilai tambah buat Yuriko bahwa aku bisa akhirnya selama ini aku mendapat hal-hal yang seperti ini yang membuat aku mengerti pembelajaran-pembelajaran hal apa, mungkin secara personal juga apa yang Yuriko bisa teladani dari seorang direktur BUMN gitu. Kan selama ini kita jarang banget bisa ketemu Yuriko ketemu direktur, tapi Yuriko itu hampir setiap hari ketemu, pasti ada hal-hal yang Yuriko pelajari dari sosok seorang direktur. Banyak banget, ya ampun, beliau tuh luar biasa ya. Energinya tuh nggak habis-habis, jadi yang pertama, energinya tuh nggak pernah habis menurut saya. Beliau rumahnya jauh dari Bekasi, pagi-pagi subuh jam 4, jam 5 udah harus ke Jakarta, terus pulangnya jam 11 dari kantor. Bayangin, beliau tidurnya tuh berapa jam gitu kan. Jadi, ya masa yang seumuran beliau itu energinya luar biasa, masa kita yang masih muda tuh kayak letoy, lemes, lesu gitu kan. Nah itu jadi belajar juga saya tuh. Jadi kayak ya agak ketularan lah ya energinya. Terus itu yang pertama. Yang kedua, saya salut banget tuh lihat beliau kayak cara berpikirnya itu benar-benar futuristik. Jadi apa yang dia pikirkan sekarang, dia tuh udah mikir panjang ke depannya tuh apa sih yang bakal terjadi. Efeknya apa sih yang bakal terjadi. Jadi udah mikirin dari sekarang strategi-strateginya dan segala macam. Terus pola pikirnya tuh juga cepet banget berubah. Dia bahas A, tiba-tiba kita bahas B, dia tuh nyambung aja tuh gitu. Nah itu saya belajar tuh dari beliau gimana caranya ya bisa sampai segitunya. Yang ketiga itu kayak nasionalismenya itu luar biasa, ya ampun. Apa yang dia lakuin tuh, dia selalu bilang, kita harus lakuin itu demi Indonesia. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakuin, itu harus ada efeknya buat Indonesia, gitu. Nah, itu yang ketiga. Terus aku pelajari yang keempat, keluarga itu yang pertama sih buat dia. Sesibuk apapun, itu sesibuk apapun dia, even dia lagi meeting, dia lagi mimpin meeting, terus anaknya telepon atau istrinya telepon, dia akan selalu, sebentar ya, pangeran saya telepon nih, gitu. Dia selalu luangin waktu buat keluarga. Terus saya inget banget, waktu ke Hong Kong itu kita meetingnya full banget dari pagi sampai sore. Saking fullnya, beliau tuh nggak punya waktu kan buat cari hadiah buat istrinya. Jadi dia tuh sampai ngomong, saya satu sesi saya nggak akan ikut karena saya janji ada barang yang harus saya cari gitu. Nah buat istri saya sampai ya kayak segitunya gitu loh, demi keluarganya. Itu yang saya contoh, seorang yang sudah sukses dengan jadwal dia yang sangat full, tapi dia selalu bisa luangin waktu buat keluarganya. Itu sih. Secara pribadi, Yuriko melihat pengalaman selama 8 bulan jadi IE itu menambah pengalaman yang seperti apa gitu. Bahwa ternyata aku yang dulu yang nggak bisa seperti ini, aku menjadi seperti ini. Apa nilai tambah secara personal yang Yuriko alami gitu?
Yang pertama jadi lebih berani sih ya. Hmm. Beraninya dalam artian karena IE, jadi kita tuh banyak hubungan sama direktur lain, sama SVP, sama VP gitu. Kadang bapak, lu mintain tuh data sama ini. Wah itu bos-bos semua, gila ya selama ini kayak kita tuh kayak jauh banget gitu. Kita di sini, mereka kayak ada di sini. Terus kita harus kontakin mereka, minta mereka nyiapin sesuatu. Nah, tapi justru saya jadi kayak dilatih cara ngomongnya harus seperti apa ke mereka, cara follow up-nya gimana, supaya apa yang Bapak minta itu bisa kita fasilitasi gitu. Itu yang pertama. Kedua, saya jadi lebih berani kayak saya ditugasin kemana gitu. Saya meskipun ya tau lah ya, saya dari Siantar gitu, kampung, terus harus ke kota besar, Jakarta, saya nggak kenal jalan, nggak kenal daerah, tapi saya ditugasin kan, ntar kamu ngambil dokumen ya, ketemu sama si ini di mana gitu, yang tadinya nggak tahu jalan juga ya udahlah terobos aja gitu kan, hadapi aja, jadi kayak nggak ada takutnya gitu, mau pulang malam, mau berangkat subuh, itu udah nggak ada takutnya sama sekali, padahal dulu tuh saya kayak aduh takut banget kemana-mana, nggak pernah jauh dari orang tua gitu kan. Tapi ya itu sih. Dan yang pasti kayak saya tuh jadi kayak jalannya cepet, pakai high heel, lari, even itu lagi hujan, even itu tempatnya jauh. Karena pernah gitu kan, Bapak itu kan waktu sangat penting ya. Jadi jangan sampai dia nyampe di satu meeting itu telat. Kadang kan Jakarta banyak demo kan. Waduh itu bisa macet tuh di jalan. Jadi kalau macet beliau itu memilih jalan kaki ke lokasi meeting. Bayangin ya, dia turun dari mobil, dia jalan kaki tuh, nggak deket gitu kan. Terus saya harus pakai high heel dan saya harus ngikutin dia jalan kaki. Wow, itu kalau udah dilewatin tuh saya kayak flashback, kok ternyata bisa ya gitu. Dan nggak jatuh, puji Tuhan saya nggak jatuh. Kalau saya jatuh maluin dia juga kan. Oke, sampai sekarang hubungan dengan Pak Direktur yang informasinya juga sudah sekarang menjadi wakil menteri ya, apakah terputus atau masih tetap terjalin silaturahmi yang baik? Jadi ke bapak itu udah kayak ya emang kayak bapak sendiri gitu. Bahkan sampai kayak hal-hal yang kita tuh sering sharing-sharing gitu kan. Sampai sekarang juga mulai saat beliau udah selesai dari bank terus ke perusahaan lain, itu juga masih kayak keep contact, terus kayak sekali-sekali masih ada kayak teleponan, "Lu udah gimana sekarang? Ngapain aja di rumah?" Gitu-gitu. Oh. Terus, masih sih, terus kayak, entar karena kan perusahaan beliau itu yang setelah dari bank itu kan di Sumatera Utara. Iya, iya, Jadi iya. sering kan ke Kuala Namu, terus nanti "Bisa nggak entar gue di Kuala Namu malam jam segitu, sini dong ngobrol," atau apa gitu. Jadi masih ada kontak, even kayak di, Instagram itu juga kita masih kayak ada, saling mention, terus beliau juga masih masih sih dengan keluarga beliau juga. Kalau biasa kita ada kayak kakak-kakak senior dan sama adik-adik yang IE juga itu biasanya setahun mesti minimal ada makan bareng gitu sama Bapak. Ini cuma random thought aja sih. Kalau seandainya nih Yoriko ibaratnya sudah kayak nggak terlalu sibuk lagi dari rumah tangga, kalau tiba-tiba ditawarin ini jadi pekerjaan menggiurkan dari beliau, masih mau nggak Yoriko? uh, ya kalau dibilang pengen sih pengen ya, karena luar biasa sih pengalamannya menurut saya tuh belum tentu saya bisa dapat lagi di kehidupan saya yang mendatang gitu. Jadi kayak kalau emang punya kesempatan terus kayak kondisi mengizinkan, why not? Why not ya? Cuma ya saya juga nggak bisa langsung mengiyakan gitu karena ya namanya udah punya keluarga kan, banyak banyak aspek yang harus dipertimbangkan juga. Yang harus kita lakukan ketika kita dihadapi dengan tantangan yang selama ini kita nggak tahu seperti apa. Nah, Yuriko kan tadi seperti nggak tahu itu apa, tapi akhirnya bisa diselesaikan dengan baik. Apa pesan buat teman-teman yang sedang menghadapi tantangan-tantangan dimanapun mereka berada? Oke. Pesan saya gini, tantangan apapun itu,
itu terjadi bukan tanpa alasan gitu. Itu pasti ada alasannya. Kita aja yang belum tahu karena belum sampai di situ. Apapun yang kita hadapi, kita harus kayak selalu try our best gitu loh. Kayak apapun yang bisa kita lakukan, apapun yang bisa kita beri kontribusi situ, kita maksimalkan peluang kita di situ. Karena kita nggak tahu kan. Kayak contoh itulah ya kenapa saya bisa jadi IE ya. Saya juga nggak tahu. Yang penting saya pas di kelas, saya maksimalkan kemampuan saya, ternyata bisa dapat yang terbaik. Setelah dapat yang terbaik, ternyata udah dinotis tuh sama direktur gitu kan. Nah, jadi saya pesan tantangan apapun hadapi, lakukan yang terbaik, karena nanti hasilnya pasti berbuah manis juga gitu. Pas kamu apa ya? Pas kamu udah lewati itu satu saat, kamu pasti akan bersyukur karena dikasih tantangan itu, gitu loh. Karena kita nggak tahu kapan peluang itu akan datang kan. Tapi pada saat peluang itu datang, terus kamu siap, ya udah, it's your luck. Keberuntungan akan memihak pada kamu gitu. Nah itu benar banget sih, quotes itu terjadinya kehidupan aku tuh kayak benar banget. Yang buat quotes tuh pinter ya. Oke, thank you. Yuriko, terima kasih buat waktunya. Maaf menyita waktumu di sela-sela kesibukan. Sukses selalu, Yuriko. Jangan lupa nanti setelah corona ini kita ketemu lah, cerita-cerita lagi secara Ya, langsung. sukses buat abang. Ya, inget ya bang, nanti kalau udah sukses, udah sibuk kayak beliau, jangan lupa keluarganya. Siap. Jadi prioritas. Thank you, Yuriko. See you. Oke, Bye. bye.